Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Tetap semangat dalam menjalani hidup. Dan sebelum kita kembali dalam berbagai aktivitas kita di pagi ini, kita kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam sapaan teduh kita. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kehidupan kami di pagi ini. Kami akan kembali dalam berbagai aktivitas kegiatan kami. Dan sebelumnya Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun langkah hidup kami. Dan kiranya Tuhan yang ajar kami untuk bisa memahaminya serta melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sapaan teduh kita hari ini terambil dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 20, beginilah firman Tuhan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Demikian nats sapaan teduh kita hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, gambar dan rupa Allah dalam diri manusia selalu berfungsi menjadi alarm yang mengingatkan kita bahwa kita juga mewarisi sifat-sifat Allah di dalam hidup ini. Dan tentu sifat-sifat itu harus kita perlihatkan dalam perilaku sehari-hari. Dan salah satu sifat Allah yang sering sekali kita bahas dan menjadi pusat hidup orang percaya adalah kasih. Dan kasih menjadi tema sentral juga dalam kitab yang ditulis oleh Yohanes. Dan hari ini pun nats sapaan teduh kita yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 20 juga berbicara tentang bagaimana kita hidup dalam mengasihi. Yohanes menjelaskan bahwa orang yang tinggal dalam kasih tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam dia. Akan tetapi Yohanes juga memperingatkan kita, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah tapi dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, bagaimana mungkin dia bisa melihat Allah yang tak dilihatnya. Kristus tentu menjadi teladan dan juga menjadi pola hidup yang setiap hari harus kita ikuti. Kasih Allah
yang nyata dalam kehidupan kita, dan itu dimuatkan dalam Yohanes 3 ayat 16. Tentunya juga bisa mendorong kita untuk mendemonstrasikan kasih Allah itu secara nyata. Dan tentu demonstrasi lahiriah dimulai dari perubahan batiniah. Dan ternyata saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekalipun topik tentang kasih, dan kita sudah melihat kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita, tapi ternyata untuk hidup saling mengasihi saudara kita, sesama kita, di tengah-tengah dunia ini masih sulit untuk kita lakukan dalam ketulusan. Tentu hal itu disebabkan oleh berbagai faktor, dan yang sering sekali menjadi pemicu bagi kita, kendala bagi kita sehingga kita tidak bisa mengasihi dengan tulus adalah ketika kita sedang dalam keadaan penuh dengan kemarahan dan kebencian. Sikap kita yang penuh dengan kemarahan dan kebencian melibatkan emosional kita yang sangat mempengaruhi kemampuan kita untuk bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi sekalipun itu sulit, tapi tetap harus kita berjuang untuk itu. Dan dalam perjuangan itu, kita tidak hanya bisa mengandalkan keinginan dan kekuatan kita, tetapi kita harus juga melibatkan Tuhan yang akan selalu memberi arahan dalam hidup kita, yang akan selalu memberi kekuatan bagi kita, yang akan selalu memberikan hikmat bagi kita, sehingga hati kita, batiniah kita selalu dikuasai oleh Roh Kudus yang bisa menuntun kita ke arah perilaku hidup memperlihatkan kasih dengan ketulusan, sebagaimana yang sudah diperlihatkan oleh Yesus. Yohanes mengingatkan kita sekali lagi betapa sia-sianya ketika kita mengasihi Allah kita yang sungguh mengasihi kita, ketika ada kebencian dalam hati kepada saudara kita. Yohanes berpendapat bahwa semakin dekat kita dalam Roh Kristus, maka semakin mampu kita mencerminkan hidup dalam kasih Allah, baik dalam kata, baik dalam tindakan, baik dalam sikap, perilaku, dan pikiran kita yang langsung kita wujud nyatakan dalam hidup bersama dengan sesama kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah sebuah renungan kita di sapaan teduh kita hari ini, dan kiranya Tuhan yang selalu memampukan kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas firman yang kembali mengingatkan kami tentang bagaimana kami harus hidup mengasihi sesama kami dengan menghilangkan segala kebencian dan kemarahan kami. Dan tentu itu yang berkenan bagi Tuhan ketika kami mengatakan kami mengasihi Allah di dalam hidup kami, dan kami sungguh melihat bagaimana Allah mengasihi kami dengan ketulusan. Dan kiranya pun kami belajar untuk itu ya Bapa. Bimbing kami Tuhan, sehingga hati kami selalu dikuasai oleh Roh Kudus yang memberikan kami kedamaian, pengampunan, dan kiranya dengan Roh Kudus yang selalu ada di dalam hati kami, dan kami selalu melekatkan diri kami dengan Tuhan, memampukan kami mempraktekkan hidup mengasihi dengan saudara-saudara kami, sekalipun terkadang situasi yang kami terima tidak menyenangkan, tapi tidak mempengaruhi kesetiaan kami untuk hidup mengasihi. Secara khusus kami berdoa buat seluruh pengurus-pengurus kategorial di tengah-tengah pelayanan klasis, pusat, dan juga runggun. Tuhan yang berkati seluruh anak-anak Tuhan yang sudah memberi diri melayani dalam kepengurusan kategorial, baik Mambre, Moria, Permata, KAKR, dan Zaitun. Tentu dalam dinamika pelayanan yang mereka hadapi ya Bapa, mereka sering sekali juga menghadapi berbagai tantangan-tantangan. Yang terkadang Bapa, ketika tantangan itu dibiarkan menguasai hati mereka, hati kami,
semakin mengkerdilkan semangat kami untuk melayani. Tapi ajarlah kami Tuhan dengan keterpilihan kami. Kiranya itu juga semakin menaruh perhatian bagi kami. Bahwa Tuhan melihat kami dan pasti akan memampukan kami. Terus seluruh teman-teman kami yang terlibat dalam kepengurusan kategorial. Sekalipun tantangan-tantangan silih berganti menghampiri mereka dalam pelayanan mereka. Tapi kami percaya dengan kehadiran mereka. Seluruh kategorial baik tingkat pusat, klasis, runggun dan juga sektor akan semakin mampu mewujud nyatakan pelayanan yang berkenan bagi Tuhan. Dan seluruh anak-anak Tuhan pun semakin mengalami pertumbuhan iman. Kami akan kembali dalam berbagai aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Engkau yang bimbing kami sehingga setiap hal yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu, kami serahkan hidup dan doa kami. Dan kiranya Bapa yang selalu tuntun langkah hidup kami. Marilah kita bersama-sama berdoa. Seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.